Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Habibah dari kelas BK1C dengan program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi sentuhan. Sebelum itu, mari kita melihat apa saja sih pokok materinya. Baik, jadi pokok materinya terdiri dari 4 bagian dan yang pertama adalah pengertian komunikasi sentuhan, yang kedua bentuk-bentuk komunikasi sentuhan, yang ketiga contoh komunikasi sentuhan positif dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir contoh komunikasi sentuhan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita masuk dalam pengertian komunikasi sentuhan. Apa sih komunikasi sentuhan itu? Komunikasi sentuhan atau haptik adalah bagian dari komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah metode berkomunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kata-kata atau non-linguistik, melainkan menggunakan tindakan. Sentuhan merupakan mikroekspresi dan bahasa tubuh yang bisa mengungkapkan keramahan, kasih sayang, keakraban, atau simpati terhadap rekan kerja, teman, keluarga, atau orang yang berada di dekat kita. Masing-masing bentuk komunikasi ini menyampaikan pesan tentang tujuan atau perasaan dari sang penyentuh. Sentuhan memang umumnya digunakan untuk mengkomunikasikan dukungan atau memberikan kenyamanan kepada orang lain. Pokok materi yang kedua yakni bentuk-bentuk komunikasi sentuhan. Jadi bentuk-bentuk komunikasi sentuhan ini terdiri dari 3 macam. Yang bentuk pertama yakni kinestetik. Kinestetik merupakan isyarat yang menunjukkan kemesraan atau keakraban, misalnya seperti bergandengan tangan. Yang kedua, sosiovigal, di mana sosiovigal merupakan isyarat yang menunjukkan awal mula persahabatan, misalnya berjabat tangan atau saling merangkul untuk menunjukkan tanda persahabatan. Dan yang ketiga adalah termal. Termal merupakan isyarat awal yang menunjukkan persahabatan lebih intim, misalnya seperti menepuk bahu dan meninju dan sebagainya. Pokok materi yang ketiga yakni contoh komunikasi sentuhan positif. Jadi ada beberapa contoh komunikasi sentuhan positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama seperti berjabat tangan. Seringkali jabat tangan ini dilakukan saat berkenalan dengan orang baru sebagai bentuk atau tanda perkenalan. Contoh kedua yakni memeluk dan mencium anak, di mana komunikasi sentuhan ini sebagai penanda atau tanda kasih sayang orang tua kepada anaknya. Dan yang ketiga, bertosria. Bertosria ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang sudah akrab dan sering atau berjumpa di kehidupan sehari-harinya. Baik, jadi pokok materi yang terakhir yakni contoh komunikasi sentuhan negatif. Jadi terkadang kita juga sering melakukan atau mungkin pernah melakukan contoh komunikasi sentuhan negatif ini. Yang pertama seperti melakukan pemukulan, di mana ketika sedang bertengkar berujung dengan melakukan pemukulan antar satu sama lain. Dan contoh kedua, menampar. Contohnya seperti ketika seorang anak melakukan kesalahan yang sehingga membuat orang tuanya emosi sehingga orang tua tersebut menampar anaknya. Dan contoh terakhir yakni pelecehan seksual, seperti menyentuh bagian sensitif seseorang. Baik, itulah tadi materi tentang komunikasi sentuhan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Thank you for attention and have a nice day.